Warahmatullahi wabarakatuh. Pengenalan Ramadan Saudara 1031. Bismillah, saya akan menjelaskan tentang sejarah konferensi meja bundar KMB. Netherlands Indonesia Rounded Jet diselenggarakan di Den Haag dari tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Kerajaan Belanda Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Federal yang mewakili berbagai negara bagian yang didirikan Belanda di Kepulauan Indonesia. Jenis penyerahan kedaulatan dirancang 23 Agustus 1949, ditandangani oleh 2 November 1949, lokasi Den Haag, Belanda, efektif 27 Desember 1949, 75 tahun yang lalu. Penandatangan Majelis Permusyawaratan Federal Kerajaan Belanda Republik Indonesia. Sebelum konferensi ini, ada 3 pertemuan tingkat tinggi lainnya antara Belanda Indonesia telah berlangsung, yaitu perundingan Linggadjati pada tahun 1947, perjanjian Renville pada tahun 1948, dan perjanjian Roem-Royden pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Latar belakang usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi. Diplomasi lewat perundingan Linggadjati dan perjanjian Renville pada tahun 28 Januari 1949. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan revolusi yang mengancam serangan militer Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menempatkan pemerintah Republik. Diserukan pula kelanjutan perundingan untuk menemukan penyelesaian antara dua pihak. Menyusul perjanjian Roem pada 6 Juli yang secara efektif ditetapkan oleh resolusi Dewan Keamanan, Muhammad Rem mengatakan bahwa Republik Indonesia yang para pemimpinnya masih diasingkan di Bangka bersedia ikut serta dalam konferensi meja bundar untuk mempercepat penyerahan kedaulatan. Telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota, sementara di Jakarta pada 6 Juli 1949 demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal. Dalam paruh kedua Juli 1949 sejak 31 Juli 2 Agustus, konferensi inter-Indonesia diselenggarakan di Jakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya, menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB Indonesia di Jakarta. Ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Negosiasi perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, diantaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirunding oleh Hindia Belanda. Tetapi ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat. Perundingan mengenal utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan pendapat mengenal apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya. Telah diasingkan selama 6 bulan kembali ke ibu kota, sementara di Jakarta pada 6 Juli 1949 demi memastikan kesamaan posisi perundingan antara delegasi Republik dan Federal. Dalam paruh kedua Juli 1949 sejak 31 Juli 2 Agustus,
Konferensi Inter-Indonesia diselenggarakan di Yogyakarta antara semua otoritas bagian dari Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk. Para partisipan setuju mengenai prinsip dan kerangka dasar untuk konstitusinya, menyusul diskusi pendahuluan yang disponsori oleh Komisi PBB Indonesia di Jakarta. Ditetapkan bahwa konferensi meja bundar akan digelar di Den Haag. Negosiasi perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, diantaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirunding oleh Hindia Belanda. Tetapi ada perdebatan dalam hal utang pemerintah kolonial Belanda dan status Papua Barat. Perundingan mengenal utang luar negeri pemerintah kolonial Hindia Belanda berlangsung berkepanjangan dengan masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan pendapat mengenal apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka menyerah kepada Jepang pada 1942. Delegasi Indonesia terutama merasa marah karena harus membayar biaya. Hasil konferensi secara resmi ditutup di gedung Parlemen Belanda pada 2 November 1949. Isi perjanjian konferensi adalah sebagai berikut. 1. Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersejarah lagi dan tidak dapat dijabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan pada konstitusinya. Rentingan dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. 3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Keterangan tambahan mengenai hasil tersebut adalah sebagai berikut. Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi Rendah meraktivitas pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan, terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan. Legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat meraktivitas kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27. Hingga terjadilah terpisah karena peradaban etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal-pasal menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara. Pengambilan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut dan Majelis Tinggi Rendah beraktivitas pada tanggal 21 dibutuhkan, terlepas dari kritik khususnya mengasumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang terselesaikan. Legislatif meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan dipindahkan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27. Sekian dari saya Muzikila Ramadan. Bila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, merasa marah karena harus membayar.
yang menurut mereka dilakukan oleh Belanda berkait intervensi anggota AS dalam Komisi PBB Indonesia. Indonesia menyadari bahwa kesediaan membayar sebagai utang Belanda adalah harga yang harus dibayar demi memperoleh kedaulatan pada 24 Oktober. Delegasi Indonesia setuju untuk menanggung sekitar 43 miliar gulden utang pemerintah Hindia Belanda. Permasalahan mengenai Papua Barat juga hampir menyebabkan pembicaraan menjadi buntu. Delegasi Indonesia berpendapat bahwa Indonesia harus meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Di pihak lain, Belanda menolak karena mengklaim bahwa Papua Barat tidak memiliki ikatan etnik dengan wilayah Indonesia lainnya, meskipun opini publik Belanda yang mendukung penyerahan Papua Barat kepada Indonesia. Kabinet Belanda khawatir tidak akan dapat meratifikasi perjanjian kemeja bundar jika poin ini disepakati. Pada akhirnya